Dajjal itu sama dengan kadzab, tukang dusta. Ya, yang tadi kita bahas itu Dajjal tukang dusta, suka membohongi orang karena dia bohong, dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini kan bohong. Jadi Dajjal tukang bohong. Maka Nabi ketika menyebutkan nanti ada orang-orang yang mengaku menjadi Nabi, disebutkan oleh Nabi, Dajjaluna kadzabun. Dajjalun kadzabun. Nanti akan ada orang-orang mengaku menjadi Nabi 30 orang. 30. Dajjalun kadzabun. 30. Dan semua mengaku sebagai Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kita bahas tentang Dajjal. Pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah berkaitan dengan Dajjal, karena ada firqah yang sesat yang menolak adanya Dajjal, tidak mengakui tentang ada Dajjal. Dianggap ini cuma sekedar rumusan aja, bukan hakiki, kata mereka. Ini nas hadis-hadis tentang Dajjal ini mutawatir. Makanya pemahaman Ahlussunnah tentang Dajjal sebagai berikut. Yang pertama, siapa Dajjal itu? Dajjal adalah seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenal oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi ini. Ciri-cirinya, yang kedua, ciri-ciri Dajjal, seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek kakinya bengkok. Jadi seorang yang masih muda, wajahnya merah, pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting. Mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya daging yang tumbuh. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal adalah seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Dan Dajjal ini manusia yang besar, ya. Disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Tamim Ad-Dari ini dia dengan kawan-kawannya pernah mengarungi lautan dengan perahunya, kemudian terdampar di sebuah pulau di daerah timur. Kemudian bertemu di depannya manusia yang berbulu semuanya, nggak tahu tentang kubul dan duburnya, berbulu semuanya. Ditanya, siapa engkau? Ditanya, jasasa. Terus ditanya lagi, jasa itu apa? Engkau masuk ke dalam. Di dalam pulau itu atau di goa itu nggak tahu, disebutkan ada orang yang diikat. Ditanya, siapa engkau? Disebut bahwa dia Dajjal. Berarti ini sudah ada Dajjal ini, diikat. Dan kata Tamim, aku belum pernah lihat manusia yang besar seperti Dajjal, tapi diikat. Dan Dajjal mengatakan, ceritakan tentang Nabi yang ummi, itu tentang Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, terus ceritakan tentang Buhairah, tentang segala macam, diceritakan oleh Tamim Ad-Dari semuanya itu. Dan Dajjal mengatakan, dan sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, tapi dia ngaku sebagai Tuhan. Dia nggak bisa membuka ikatannya sampai Allah izinkan dia untuk keluar, sebagai fitnah buat manusia. Dan itu adanya di daerah timur, kata Nabi, Qibal al-Masyriq, timur. Dan gak diketahui tempatnya, tidak diketahui tempatnya. Dia ada di satu pulau di bagian timur, dan nanti akan keluar dia, Dajjal ini.
Dan disebutkan dalam hadis itu, dalam hadis Imran, jadi dalam hadis Tamim Ad-Dari yang riwayat Muslim, a'zamu insanin ra'ainahu qad khalqan wa ashadu withaqan. Belum pernah aku melihat orang yang paling besar yang kami lihat bentuknya dan juga ikatan yang keras, yaitu dari Dajjal. Begitu juga disebutkan dalam hadis Imran bin Husain bahwa ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar min Dajjal. Tidak ada makhluk dari anak Adam ini sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Artinya dia manusia biasa tapi besar dia bentuknya. Seperti yang saya sebutkan, masih muda, pendek kakinya, meskipun dia hidup ribuan tahun, sudah ribuan tahun, tetap masih muda. Ini kekuasaan Allah SWT. Sudah ribuan tahun Dajjal. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war maktubun baina 'ainai kafir yaqra'uhu kullu muslimin. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Perhatikan di sini, bisa dibaca oleh setiap muslim. Berarti orang kafir nggak bisa baca. Orang kafir nggak bisa baca. Orang munafik nggak bisa baca. Yang bisa baca orang muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik. Dalam riwayat Ahmad, tulisan kafir dapat dibaca oleh setiap muslim yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca. Yang ketiga, tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan. Khurasan itu meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan dan yang lainnya itu. Itu daerah yang disebut dengan Khurasan. Dan ini munculnya di daerah Iran Timur dan akan diiringi oleh 70 orang Yahudi. Asbahan sebuah kota yang di tengah Iran. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Jadi nanti akan munculnya Dajjal itu dari arah timur, dari Khurasan. Jadi Khurasan, kalau dalam bahasa Persia itu tanah matahari terbit, itu Khurasan. Ini adanya di daerah timur. Khurasan meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan yang lainnya itu. Itu daerah Khurasan namanya. Kemudian yang keempat, tempat yang dimasuki Dajjal. Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah. Karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk ke Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Kota Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik. Kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dari Anas bin Malik. Arti keluarlah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menuju Dajjal. Menunjukkan bahwa di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini. Di Madinah masih ada orang munafik sampai hari ini.
Dalam riwayat yang lain, keluarlah orang munafik laki-laki dan perempuan, dan fasik laki-laki dan perempuan menuju Dajjal. Itulah dikatakan yaumul khalas. Dikatakan yaumul khalas, hari pembebasan. Ini riwayat Imam Ahmad dan Hakim sahih. Artinya Madinah itu dibersihkan sudah. Enggak ada lagi orang munafik. Yaumul khalas sudah bersih gitu. Sebab sampai hari ini masih ada orang-orang munafik. Di riwayat yang lain, tidak sejengkal tanah pun di bumi ini melainkan Dajjal menginjakkan kaki padanya. Artinya seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan berjalan dengan cepat. Dengan kekuasaan Allah SWT, dia berjalan ke seluruh bumi ini. Dan Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid At-Tur yang berada di Tur Sina. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Imam Al-Haythami bahwa rawi-rawinya sahih. Berarti Dajjal memasuki semua negeri kecuali 4 yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan At-Tur. Yang kelima, keberadaan Dajjal di muka bumi ini. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Dajjal ini berada di muka bumi selama 40 hari. 40 hari. Jadi satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan. Berarti sisanya yang 37 hari sama dengan hari biasa. Tapi 40 hari ini sudah membuat bencana yang luar biasa ini, petaka yang luar biasa, fitnah yang besar. Dari sebenarnya Allah ciptakan manusia ini yang paling besar fitnah Dajjal ini. Yang keenam, fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Di sini sahih riwayat Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Salah satunya terlihat air putih dan yang lainnya terlihat air yang terlihat api yang menyala-nyala. Jadi Dajjal ini membawa air putih dan juga api dibawa oleh Dajjal ini. Apabila seorang mendapatkan hal itu, adalah ia masuk ke sungai yang tampaknya api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minumlah. Itu adalah air yang sejuk. Ini riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Dajjal mengaku sebagai Tuhan, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman. Dajjal menghidupkan orang mati dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Ini perhatikan, ini fitnah ya, fitnah Dajjal. Jadi Dajjal itu bisa sekarang ini hujan turun hujan. Suruh bumi tumbuh, langsung tumbuh, saat itu juga tumbuh. Ini fitnah. Ini fitnah Dajjal. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Dan orang banyak tertipu dengan Dajjal. Ini fitnah yang besar. Yang sudah jelas bahwa Dajjal ini diikuti, diiringi oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan ada orang-orang yang kemudian tertipu, yang kaum muslimin yang dia tidak menjaga dirinya, ya tertipu, ikut Dajjal. Waliyatubillah, sama-sama afiyah. Yang ketujuh, dibunuhnya Dajjal. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam di Bablud, di desa yang dekat dengan Palestina, di Bablud. Jadi Dajjal ini akan dibunuh
oleh Nabi Isa di desa dekat Baitul Maqdis di Palestina. Ketika melihat Isa, Dajjal langsung lunglai sebagaimana garam larut di dalam air. Kalaupun Isa tidak membunuh Dajjal dengan tombaknya, niscaya Dajjal akan mati karena kondisinya seperti itu. Akan tetapi Allah mencabut nyawanya melalui tangan Isa dan menampakkan darahnya di tombak Isa. Jadi yang mampu membunuh Dajjal itu hanya satu, itu Nabi Isa alaihissalam. Ada yang berkaitan dengan Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, itu berkaitan dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu ada di masa Nabi SAW. Anaknya orang Yahudi, Ibnu Sayyad, dan dia masuk Islam. Tapi dia memang terpengaruh oleh syaitan yang kemudian dia kadang-kadang mengatakan apa yang dikabarkan oleh setan. Ibnu Sayyad ini, Nabi tidak memberikan penjelasan tentang Ibnu Sayyad itu siapa. Tapi sahabat sebagian mengatakan dia Dajjal. Sahabat, mungkin sahabat ini belum tahu riwayat atau kisahnya Tamim Ad-Dari, karena beda. Kalau Dajjal tidak punya anak, kalau Ibnu Sayyad punya anak. Ibnu Sayyad dia berangkat haji bersama Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan Dajjal tidak, kafir Dajjal. Jadi masalahnya, kata Imam An-Nawawi tentang Ibnu Sayyad, masalahnya muskilah wa amru mustabih. Jadi membingungkan soal Ibnu Sayyad ini. Tapi tetap bukan Dajjal. Sebagian sahabat mengatakan Dajjal. Waktu dia ditanya oleh Nabi, engkau beriman? Dia beriman. Kemudian ditanya Nabi, engkau beriman kepada aku? Kata Ibnu Sayyad, Nabi mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini Ibnu Sayyad mengajak Nabi, kamu beriman enggak kepada saya? Ibnu Sayyad ini. Kata Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, biar saya bunuh dia, saya bunuh orang ini. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya dia Dajjal, ini yang jadi syahid di sini. Kalau seandainya dia Dajjal, kamu nggak akan bisa membunuhnya. Ini kata Nabi SAW. Kalau seandainya Ibnu Sayyad itu Dajjal, kamu nggak akan bisa membunuhnya. Karena yang bisa membunuh Dajjal hanya satu. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Seandainya dia Dajjal, maka engkau nggak akan bisa membunuhnya. Ini jadi syahid di sini. Bahwa nggak akan bisa orang membunuh Dajjal. Jadi Ibnu Sayyad tetap demikian dan mati seperti biasa Ibnu Sayyad. Dan punya anak, dan anaknya seorang tabi'i, ma'ruf anaknya. Ditulis oleh para ulama tentang anaknya Ibnu Sayyad ini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ya fitnah ini banyak di zaman Nabi, sudah banyak fitnah. Tapi Ibnu Sayyad menurut sebagian ulama bukan Dajjal, karena Dajjal disebutkan ciri-cirinya jelas. Matanya buta sebelah, tulisannya kafir, dan mengaku sebagai Tuhan, dan yang lainnya. Ini mesti kalau membahas tentang Dajjal dalam pembahasan para ulama mesti dikaitkan dengan Ibnu Sayyad. Tapi tadi saya jelaskan sebagian hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Sekarang yang ke-8. Ke-8, penjagaan diri dari fitnah Dajjal. Untuk menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Setiap selesai dari tasyahud akhir, sebelum salam, pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal setiap selesai dari tasyahud akhir. Berarti kita membaca ini setiap hari. Kita membacanya sebelum salam pada setiap sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Yang wajib aja kita baca 5 kali, yang wajib tasyahud akhir. Belum sholat sunat yang kita lakukan. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza faragha adukum min at-tasyaqqudil akhir
falyata'awwadz billahi min arba'in, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Apabila seorang dari kalian telah selesai tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari azab jahannam, dari siksa jahannam. Yang kedua dari azab kubur, dari siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati, serta yang keempat dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Doa perlindungan dari fitnah dajjal yang dibaca setelah tasyahud akhir setiap salat adalah sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis sahih Muslim. Dajjal dikatakan al-masih, Isa juga dikatakan al-masih. Kalau Dajjal masihud dhalalah, adapun Isa masihul huda. Dajjal dikatakan masih, yang pertama maknanya karena matanya buta sebelah, mamsuhul ain. Itu makna yang pertama, dikatakan masih. Artinya satu matanya buta, dikatakan masih, al-mamsuh. Yang kedua masih Dajjal karena dia berjalan di muka bumi, mengelilingi dunia ini, masuk kecuali 4 tempat yang dia nggak bisa masuk, maka dikatakan masih. Adapun Nabi Isa alaihissalam dikatakan masih, Isa al-Masih, karena dia membawa kepada petunjuk. Yang kedua, Nabi Isa mengobati orang yang sakit dan sembuh, diusap orang yang sakit, yang buta, dia melek lagi. Kemudian yang kena penyakit belang diusap, sembuh dia. Yang mati diusap, bangun, hidup dengan izin Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Masih. Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati, dia hidup lagi. Dajjal. Jadi beda, ini masih Nabi Isa masihul huda, ini masihud dhalalah, masih Dajjal. Dua hadis di atas kita lanjutkan. Dua hadis di atas menjelaskan disyaratkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara ini. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga tasyahud akhir tempat untuk berdoa. Jadi dari 2 hadis ini, yang pertama disyaratkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara. Yang kedua, tasyahud akhir tempat untuk berdoa. Yang ketiga, menetapkan adanya azab neraka jahanam. Yang keempat, menetapkan tentang adanya azab kubur. Yang kelima, menetapkan adanya fitnah hidup dan mati. Yang keenam, fitnah yang besar lah, fitnahnya Dajjal. Jadi ketika kita ingin menjaga diri dari fitnah Dajjal, yang pertama berlindung diri dari fitnah Dajjal dengan membaca ini setiap kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, untuk menghindari diri fitnah Dajjal, menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwal suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda, afwan. Jadi man hafidha 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima min Dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah Dajjal. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Riwayat Muslim dan Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Ini bisa dilihat dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kedua.
Jadi kita dianjurkan untuk hafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan ini hafal, disebutkan hafal. Ada riwayat menyebutkan akhir surah Al-Kahfi, tapi para ulama ahli hadis mengatakan riwayatnya syadz, ganjil riwayatnya. Yang sahih, yang terpelihara yaitu awal surah Al-Kahfi, bukan 10 ayat di akhir, bukan, awal. Dikuatkan dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim juga dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mendapati atau bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah beberapa ayat pada awal surah Al-Kahfi, karena sesungguhnya itu akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Ini riwayat Muslim dan Abu Daud dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Kilabi. Hadis ini sahih. Jadi dua hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Dan seandainya kita hafal dan pada saat itu kita mengalami masa keluarnya Dajjal, kita bisa membacakan 10 ayat ini. Itu akan terhindar dari fitnahnya Dajjal. Yang ketiga, yaitu menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Menjauhi tempat fitnah dan tidak mengikutinya. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Yang keempat, tinggal di Mekah dan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menukilkan perkataan Qadhi Iyad berikut ini. Kata beliau, hadis-hadis tentang Dajjal merupakan hujjah Ahlussunnah tentang kesahihan adanya Dajjal, bahwa ia merupakan sosok tertentu yang dengannya Allah menguji para hambanya. Artinya ada wujudnya, sebab ada kelompok yang tidak percaya dengan Dajjal, apakah itu Mu'tazilah maupun yang lainnya, nggak percaya dia. Jadi kalangan-kalangan yang menolak ini ya Khawarij, Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Kata Al-Qadhi Iyad, dilanjutkan di sini oleh Imam Nawawi, kata Qadhi Iyad, Allah membekalinya dengan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Itu Dajjal ini, seperti menghidupkan mayat yang telah dibunuhnya. Dajjal ini seolah dapat menciptakan segala kemewahan dunia, sungai-sungai, surga dan neraka, tunduknya segala kekayaan bumi padanya, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan maka terjadilah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan maka tumbuhlah. Semua itu atas kehendak Allah. Kemudian Dajjal itu akan dilemahkan sehingga tidak mampu untuk membunuh seorang pun juga dan membatalkan perintahnya. Akhirnya terbunuh di tangan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Allah SWT menguatkan orang yang beriman. Ini menjadi mazhab Ahlussunnah dan seluruh ahli hadis, fikih dan nadhar. Berbeda dengan orang-orang yang mengingkari dan menentang dari kalangan Khawarij dan Jahmiyah serta sebagian dari kalangan Mu'tazilah.